Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanita Olaya Faradia, saya biasa dipanggil Ulaya, merupakan mahasiswa program studi S1 Manajemen Universitas Negeri Surabaya. Video ini merupakan tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Ibu Nindria. Video ini saya buat pada tanggal 20 Oktober 2025 dengan melakukan observasi langsung di salah satu UMKM lokal di Surabaya, yaitu Rumah Tenana. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memahami bagaimana teori-teori bisnis yang telah dipelajari selama perkuliahan dapat diterapkan secara nyata dalam kegiatan usaha kecil dan menengah. Saya memilih Rumah Tenana sebagai objek observasi karena usaha ini memiliki produk yang menarik, yaitu es Jojo, es sirup dengan jelly, dan nata de coco yang segar, serta aneka camilan seperti dimsum. Selain itu, Rumah Tenana juga dikelola secara mandiri oleh pelaku UMKM lokal yang mampu berinovasi dan bertahan di tengah persaingan bisnis kuliner yang cukup ketat di kota Surabaya. Rumah Tenana merupakan sebuah UMKM di bidang jasa kuliner yang berfokus pada penjualan minuman segar dan makanan ringan. Rumah Tenana ini berdiri pada tahun 2000 untuk es jojonya dan didirikan serta dikelola oleh Ibu Triana Romawati yang awalnya hanya membuat minuman es sirup untuk keluarga di rumah. Karena banyak sekali yang menyukai cita rasanya, akhirnya beliau memutuskan untuk menjadikannya sebagai usaha rumahan. Seiring waktu, usaha ini berkembang dan menambah beberapa produk seperti dimsum dan makanan ringan lainnya, serta berbagai varian es kekinian yang dikenal dengan nama es Jojo. Kemudian produk unggulan Rumah Tenana adalah es Jojo, yaitu es sirup segar berisi jelly dan nata de coco yang segar. Dan ini memiliki cita rasa khas karena dibuat dari sirup racikan sendiri tanpa bahan pengawet berlebih dan menggunakan gula asli. Selain itu, Rumah Tenana juga menyediakan camilan ringan yang cocok dinikmati bersama dengan minumannya, yaitu es Jojo. Sebagai sebuah usaha kuliner rumahan, Rumah Tenana tidak hanya berfokus pada cita rasa, tetapi juga pada pelayanan yang ramah dan suasana kekeluargaan antara penjual dan pelanggan. Berikut adalah visi dan misi dari Rumah Tenana. Visinya menjadi usaha kuliner yang lokal dan dikenal karena cita rasa segar, kualitas bahan terbaik, dan pelayanan yang hangat kepada pelanggannya. Kemudian misinya, yang pertama, menyajikan produk minuman dan makanan yang berkualitas, segar, dan higienis. Yang kedua, menjaga hubungan baik dengan pelanggan melalui pelayanan yang cepat dan ramah. Yang ketiga, terus berinovasi, mengikuti tren kuliner masa kini tanpa menghilangkan cita rasa khas lokalnya. Yang keempat, memberdayakan anggota keluarga dan warga sekitar melalui kegiatan usaha rumahan ini. Melalui visi dan misinya, Rumah Tenana berkomitmen untuk menjadi contoh UMKM yang kreatif, mandiri, dan berkelanjutan di tengah perkembangan bisnis kuliner di Surabaya. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan membahas hasil observasi dan wawancara terkait implementasi teori bisnis pada UMKM Rumah Tenana. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, terdapat beberapa konsep bisnis yang diterapkan dalam kegiatan usaha ini, mulai dari kewirausahaan, pemasaran, hingga keuangan dan inovasi program. Tante, boleh cerita sedikit nggak tentang gimana awalnya sampai kepikiran buat bikin Rumah Tenana ini? Kemudian apa sih yang paling memotivasi Tante waktu itu buat mulai usaha sendiri? Rumah Tenana itu dulu waktu bikinnya tuh nggak sengaja sih ya. Jadi dulu Tante Nana suka coba-coba gitu loh, makanan apa aja tak coba, mau makanan mau minuman sesuai selera aku. Karena salah satunya kalau di Rumah Tenana kan banyak beberapa hal ya, ada minuman, ada makanan, ada nasi, ada apa. Nah itu tuh aslinya dari coba-coba. Terus coba-coba banyak yang suka. Dibilang banyak yang suka tuh karena pesen, ada yang pesen, aku pesen 5 dong, bisa 10 dong, bisa 15 dong gitu. Lama-lama boleh juga nih ya. Tapi gak ada kepikiran untuk komersil. Terus ada satu teman yang bilang, kasih namamu biar otentik punyamu gitu kan. Kasih namamu, terus gimana caranya? Terus otodidak, Tante itu bikin bikin otentik aku apa ya, untuk tahu orang-orang kalau ini masakanku gitu kan. Terus
salah satunya aku bikin stiker sendiri, tapi secara otodidak juga. Ya udah dari situ getok tularnya kayak gitu-gitu. Jadi dari banyaknya orang yang mulai menyukai, mengenal rumah Tenana, itu jadi motivasi aku untuk kayaknya boleh nih buat sampingan, buat kesibukan. Iya. Kan kita kan ibu rumah tangga ya, gitu. Jadinya ini tuh motivasinya itu aja sih. Dari penjelasan tersebut terlihat penerapan teori kewirausahaan, yaitu kemampuan melihat peluang dan mengubah ide sederhana menjadi usaha produktif. Hal ini sesuai dengan konsep entrepreneurial mindset, di mana wirausaha mampu berinovasi dan berani mengambil resiko. Kalau setelah promosi nih Tante, biasanya ngelakuin apa aja sih biar orang-orang ini makin kenal nih sama rumah Tenana? Ada cara unik atau khas dari Tante sendiri nggak? Oke. Kalau promosi di rumah Tenana itu sementara Tante itu aktifnya di WA, story WA aja sih sebenarnya. Story Jadi WA, ya? jadi sebenarnya yang beli itu temennya Tante aja. Tapi dari temennya Tante bawa makanannya ke kantor atau ngasih ke orang gitu. Tante Nana tuh uniknya dari packagingnya sih. Jadi keunikan rumah Tenana itu Tante Nana kan homemade and packaging. Iya. Homemade and packaging. Jadi Tante Nana berani spend tenaga, uang itu di packagingnya, gimana cantik, jadi sehingga orang suka. Resiko. Strategi ini termasuk pemasaran sederhana dengan pendekatan word of mouth marketing, di mana kepercayaan pelanggan menjadi media promosi efektif. Ini juga mencerminkan teori pemasaran hubungan atau relation marketing, karena pelanggan puas akan menjadi promotor alami. Aku penasaran ya Tante ini kalau produksi es Jojo dan dimsum itu sehari-harinya kayak gimana sih alurnya? Mungkin dari bahan sampai siap dijual tuh prosesnya kayak gimana? Kalau dari makanan-makanan yang Tante bikin, semuanya memang bikinan sendiri. Jadi alurnya ya memang harus belanja dulu bahan-bahannya ke pasar, terus mempersiapkan semuanya, misal kayak peralatannya harus bersih dulu. Habis itu bahan-bahannya ya apa saja yang pasti kita pilih itu bahannya harus yang bagus, berkualitas. Jadi memang harganya bersaing ya, nggak harganya bersaing karena memang Tante nggak pilih-pilih sembarangan gitu untuk bahan-bahan yang aku gunakan. Hal ini menunjukkan penerapan manajemen operasional yang efisien dengan pengendalian bahan baku dan waktu produksi agar kualitas produk tetap terjaga. Sesuai dengan teori just in time, produksi dilakukan sesuai kebutuhan untuk menghindari pemborosan. Kalau dari sisi keuangan, Tante biasanya nyatet pemasukan atau pengeluarannya nggak? Atau punya cara sendiri nih buat nyatet keuangannya? Oh iya, kalau keuangan ada yang dicatat, yang pasti ada yang tercatat. Namun untuk keuangan, Tante pasti akan langsung ngambil stem separuh. Itu kan untuk biaya produksi. Oke. Nah, jadi modal itu harus kembali dulu. Iya. Nah, kayak gitu tipenya Tante. Nanti kalau iya. keuntungan sudah tak bedain sendiri keuangan. Pencatatan sederhana ini termasuk penerapan manajemen keuangan mikro sesuai dengan teori akuntansi dasar UMKM, yaitu pencatatan arus kas atau cash flow untuk mengetahui posisi laba rugi secara berkala. Aku ngeliat nih ya, menu di rumah Tenana ini kan beragam banget Tante. Itu emang bagian dari strategi biar pelanggan itu nggak cepat bosan atau ada alasan lain dibalik pemilihan menu yang variatif itu? Nah, ini uniknya dari rumah Tenana. Ya apa tuh? Rumah Tenana ini nggak semuanya Tante bikin sendiri. Kan kembali ke jinglenya nih, homemade and packaging. Jadi di rumah Tenana itu ada memang yang bikin sendiri, ada yang kolaborasi dengan UMKM sekitar rumah. Jadi memang Tante Nana itu ingin biar menu variatif gak itu aja, itu kan salah strategi juga ya. Jadi semua orang mau nyari apa aja ada di rumah Tenana, mau makanan, gorengan atau apa ada semua. Nah, karena keterbatasan tenaga, kegiatan juga, jadi Tante Nana gandeng UMKM di sekitar rumah Tenana. Misalnya yang bikin pempek, bikin makanan apa, itu tapi izin ya, semuanya by izin ke beliaunya yang punya UMKM kecil-kecil. Yang kebetulan UMKM itu kan memang belum tidak semuanya tersentuh, tidak semuanya memiliki packaging brand yang sudah banyak orang suka. Jadi Tante Nana mengemasnya kembali menjadi yang cantik, dijual di rumah Tenana. Oke.
Strategi ini sesuai dengan teori inovasi produk, di mana keberagaman menu menjadi bentuk produk differentiation agar usaha tetap kompetitif. Dengan terus berinovasi, UMKM dapat meningkatkan daya tarik dan mempertahankan pelanggan. Dari hasil observasi dan wawancara dengan Ibu Nana selaku pemilik rumah Tenana, dapat disimpulkan bahwa penerapan teori-teori bisnis telah dilakukan secara nyata meskipun dalam skala sederhana. Hal ini juga menunjukkan bahwa teori yang dipelajari di kelas dapat benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata, khususnya dalam pengembangan UMKM di lingkungan sekitar. Dari hasil observasi dan wawancara yang telah saya lakukan di rumah Tenana, saya menemukan bahwa usaha ini telah menerapkan berbagai prinsip dasar bisnis meskipun dijalankan secara sederhana. Proses pengamatan ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana teori-teori bisnis yang kita pelajari di kelas dapat diaplikasikan dalam dunia usaha kecil. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan beberapa hal penting. Yang pertama, pemilik memiliki jiwa kewirausahaan yang kuat dan mampu melihat peluang dari hal sederhana, yaitu membuat minuman es Jojo. Yang kedua, proses produksi dilakukan dengan sistem yang efisien, menjaga kesegaran dan kualitas produk. Yang ketiga, strategi pemasaran yang digunakan masih sederhana, namun efektif melalui promosi mulut ke mulut dan media sosial pribadi seperti WhatsApp. Yang keempat, pengelolaan keuangan dilakukan secara manual tetapi konsisten yang membantu pemilik mengetahui arus kas hariannya. Yang kelima, Rumah Tenana juga terus berinovasi dengan menambah varian rasa dan menu baru agar pelanggan tetap tertarik. Kegiatan bisnis Rumah Tenana menunjukkan keterkaitan yang erat antara teori dan praktik. Konsep entrepreneurship diterapkan melalui keberanian mengambil peluang dari inovasi produk. Untuk teori manajemen pemasaran terlihat dari strategi promosi berbasis relasi pelanggan, sementara manajemen operasional dan keuangannya tercermin dalam pengaturan bahan baku serta pencatatan kas hariannya. Hal ini membuktikan bahwa teori bisnis tidak hanya berlaku untuk perusahaan besar, tetapi juga sangat relevan untuk UMKM. Meskipun Rumah Tenana sudah berjalan dengan baik, ada beberapa rekomendasi yang dapat membantu pengembangan usaha ke depannya. Yang pertama, digitalisasi promosi, misalnya dengan membuat akun media sosial khusus untuk usaha seperti Instagram atau TikTok agar jangkauan pasarnya itu lebih luas. Yang kedua, pencatatan keuangan digital, bisa menggunakan aplikasi sederhana seperti buku warung atau catatan keuangan agar lebih teratur dan mudah dievaluasi. Yang ketiga, pengemasan menarik, misalnya memberi label atau logo agar produk memiliki identitas yang mudah dikenali. Yang keempat, diversifikasi produk dengan menambah varian rasa atau ukuran kemasan yang berbeda untuk menarik segmen pelanggan baru. Dari observasi ini, saya belajar bahwa semangat, konsistensi, dan inovasi adalah kunci dalam menjalankan usaha. Rumah Tenana menjadi contoh bahwa UMKM lokal memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang jika dikelola dengan baik. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Rumah Tenana, khususnya kepada Ibu Nana selaku narasumber yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan observasi dan wawancara dalam penyusunan tugas ini. Dan semoga hasil ini dapat bermanfaat bagi pengembangan UMKM di lingkungan sekitar.